teman-teman pecinta Satu Indonesia, kembali lagi kita di Pecinta Satu Indonesia. Hari ini kita lagi ditemenin sama Mas Andri Manggala. Ini salah satu peternak kucing, tapi akhir-akhir ini juga mainannya aneh-aneh. Ini kalau gue suruh hari ini kalau nge-vlog agak ngeri gue nih, soalnya lihat teman-teman ini piaraannya. Oke teman-teman, kita lagi mampir ke rumah Mas Andri. Dia punya tarantula, ini gede-gede banget. Nanti kita cerita-cerita. Sekarang gue mau nanya nih Mas Andri nih. Mas Andri, ini kan tarantula ya? Ya. Kalau dari kecil sampai ke besar tuh berapa lama sampai bisa segini tuh Mas Andri? Ini sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan ya Mas Iya. Andri. Terus gampang nggak piara depannya kan? Paling gampang. Paling gampang. Paling gampang di antara semua jenis hewan yang pernah saya pelihara, tarantula itu yang paling gampang. Oh paling gampang? Iya. Jadi kalau teman-teman yang nonton tuh kan pada yang suka, keren banget tuh gue pengen punya gitu. Iya. Nggak sama nanya bahaya nggak Mas Andri? Enggak bahaya. Yang penting sama tarantula itu hampir sama seperti ikan sih. Oh sama? Iya, ikannya nggak perlu kita pegang kan? Iya. Nah, sama tarantula juga nggak perlu pegang. Cuma dipandangin aja sama Oh, seperti jadi ikan. dia tuh untuk hiasan ya? Hanya untuk Terus kalau hiasan. orang yang di TV megang-megang itu sebenarnya percuma, nggak usah, lebih baik ya? Nah, nggak usah lah. Ini Kan buat bisa- hiasan gini Iya, display. bisa aja sih pegang-pegang bisa. Ada Oke, beberapa oke. tarantula yang bisa di handling, tapi kita di komunitas tarantula sendiri tidak menyarankan untuk di handling. Oh sebenarnya tidak boleh Iya. diusahakan ya? Karena berbahaya untuk si tarantula sendiri kalau jatuh. Oh, kalau jatuh emang kenapa Mas? Kalau Karena jatuh? dia punya abdomen ya sebutnya itu sangat gendut nih lihat nih. Mhm. Gendut tuh. Mhm. Nah kalau jatuh bisa pecah, Akhirnya mati. mati. Itu yang makanya kita di komunitas tarantula tuh melarang atau tidak menyarankan untuk di handling. Oh sebenarnya tidak Iya. disarankan ya? Iya dia disarankan. Terus Mas Andri, ini gue lihat ada jangkrik nih. Ya, Emang dia bisa makan berapa jangkrik Mas Andri? tergantung besarnya tarantulanya sih ya. Ah. Kalau yang sebesar ini dia bisa makan 5 sampai 7 jangkrik. 5 sekali sampai 7 makan. jangkrik, oke. Nah, tapi kalau misalnya masih kecil itu biasanya cuma 1. Ah. Kemudian kalau misalnya udah mulai besar bisa 3. Terus Mas Andri, kalau Mas Andri breeding tarantula, Ya. susah nggak? Katanya ada yang bilang kalau begitu dekat bisa bunuh katanya, Iya, jangan iya. betina, betul ya? Betul, betul. Nah itu terus kalau Mas Andri bisa breeding ini sendiri ya? Ya, alhamdulillah saya udah berhasil beberapa kali breeding. Ah. Udah 3 kali yang bertelur kemarin. Hmm. Pagans, Aldotrosum, kemudian terakhir Boheme. Hmm. Nah, ini betulnya gampang-gampang susah sih. Ya, ya. Itu masalah kehati-hatian kita juga pada Ya, saat kita ya. menggabungkan jantan dan betina, kita harus ekstra hati-hati. Hmm. Ada beberapa jantan itu yang langsung bisa ngawinin dengan cepat ya, dia punya insting yang bagus untuk ngawinin. Ada juga yang enggak, dia takut kebun-kaburan. Nah, itu yang harus kita jagain. Tapi kalau dia punya instingnya bagus, dijaga sama betinanya, dia bisa kawin sendiri. Nah, itu alhamdulillah tuh punya jantan seperti itu. Aman. Nah, kita tinggal jagain jangan sampai si jantan ini ditangkap oleh si betina. Biasanya saya pakai pakai tongkat kuas ini untuk menjaga agar si jantan tidak dimakan oleh si betina. Jadi saya jaga itu di tengah-tengahnya nih. Jadi wasit. Jadi wasit. Jadi, ini kalau lagi kawin wasitnya berarti ini di Jadi tengah-tengah. kalau orang nggak bisa saya jagain itu ya tengah-tengahnya Iya. biar dia si betina itu nggak nangkep si jantan. Ya. Kalau kita telat, nah saya ada berapa kali tuh telat tuh. Ini termasuk yang lumayan berkali-kali makan jantan nih. Oh ini? Iya. Ngeri juga ya. Dia 2 kali makan jantan tapi sekali berhasil. Dan ini kemarin sekali berhasil juga. Jadi udah 4 kali kawin dan 2 kali berhasil. 2 kali jantan tidak beruntung. Oh. Lanjut. Terus karena di badan termasuk besar nih. Jantannya sendiri ukurannya kecil sebesar ini nih. Nah, ada anakannya juga Mas Andri? Ada anakannya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh anakannya. Ini hasil breedingan sendiri. Anakannya sebesar ini. Ada lagi Mas Andri? Nah, yang udah besar anakannya dari betina yang itu. Jadi bisa kelihatan perkembangannya nih ya. Satu, ini ada yang lebih besar. Ini. Itu paling besar indukannya. Ini udah usia setahun baru segini. Ini setahun Mas Andri? Iya, Oh, berarti kalau yang itu bisa lama ya? itu. Ah. Iya, itu udah 3 tahunan lebih, udah hampir 4 tahun lah usianya. Ini udah usia setahun. Itu anak saya sendiri. Ini anak saya sendiri. Masih banyak nih berangkasnya. Tuh, berangkasnya Masih banyak. Berangkasnya banyak. Masih ada. Nah, kalau ini jenis apa nih Mas Andri? Apakah ini sama sama yang tadi? Oh, beda. Kalau ini Gramostula pulchra.
pulkra ini lumayan langka di Indonesia ya, jadi harganya juga lumayan mahal. Kemarin saya beli yang masih kecil sebesar ini, ini harganya 800 ribuan. Oh segini 800.000. Nih, sebesar ini. Ini saya pelihara, yang ini dua ini pulkra. Ini saya pelihara dari usia segini. Oh dari segini? Iya. Sampai besar begitu? Iya, ini udah hampir 2 tahun. Waduh, berarti melewati masa-masa ngerawat dari kecil besar juga sulit juga ya? Iya, saya beli 3, 1 mati, tinggal 2. Jadi ini Matinya biar- itu, nah resikonya di tarantula itu, Hah? resiko mati itu pada saat dia molting. Molting itu ganti kulit. Iya, kalau kayak di burung kayak ganti bulu ya. Cuma kalau di burung kan resikonya kecil ya, masih Betul, kecil. jauh. Tapi begitu di sini, resikonya itu pada saat dia ganti kulit, kita salah treatment, kita misalnya goyang, terus dia stres, terganggu, atau ternyata ada jangkrik ketinggalan di situ. Nah itu bisa kemakan sama jangkrik. Karena jangkrik itu ternyata dia kan kanibal juga tuh, pemangsa juga. Iya. Nah itu bisa makan si tarantula. Jadi kalau dia biasa makan, sekarang jangkrik yang gangguin dia bisa kalau lagi molting. Iya, makanya kalau pas mau molting tuh semua mangsanya dia Ya, kita angkat semua. oke. Semua molting, nggak boleh ditaruh di situ. Ini bener cukup segini aja Mas Andri untuk rawat tarantula tuh. Jadi kalau teman nonton tuh, jangan-jangan itu ada kandang gedenya kali, nggak dikasih lihat, nggak emang segini doang kan? Sebetulnya sebesar dia jangkauan, kita bilangnya leg span ya. Leg span itu jangkauan panjangnya dia berapa, ujung kaki kanan sampai kaki belakang kiri itu berapa panjang. Nah itu maksimal kita bikin 3 kali lipatnya. Oke. Itu bisa juga 2 kali lipatnya, jadi 1/2 boleh, 3 kali lipat boleh. Jadi kayak begini pun Ini udah stabil ya, ini cukup udah banget ya. cukup banget. Nah sekarang ngomong-ngomong Mas Andri, kalau ada yang nonton bilang harganya berapa sih? Nah ini. Oke. Jadi biar jadi inspirasi juga, mana tahu ada orang bilang, gue boleh nih, gue pengen ternak juga kan, jadi habis Iya, nonton iya, video iya. gue kan. Nah berapa Mas Andri harganya? Kalau untuk yang jenis biasa, umum, anakan deh ibaratnya deh. Oke. Untuk Startnya. yang paling murah itu biasa kita ambil yang terestrial ya, yang New World biasanya kita sebut. Nah itu biasanya paling murah itu yang Brachypelma. Brachypelma itu paling gampang, kayak Albopilosum itu harganya Ada contoh Mas Andri? ada contohnya. Albopilosum. Oh, bentar, kalau masih kecilnya mana ya, kecil. Nah ini Albopilosum. Nih masih kecil kayak gini. Ini masih harga paling 50 ribuan. 50.000. 50.000. Oh berarti terjangkau ya? Berjangkau, jangkau banget. Tapi kalau udah mulai besar seperti ini, harganya sekitar 100.000 sampai 150. Setahun tapi ngerawatnya. Setahun. Nah. Kalau udah gedean, dia harganya paling 350-an. Tapi kalau misalnya kita yang ambil kayak pulkra gini, kecilnya 700.000. 7.000. Ya, gedenya Karena di jenisnya. ya karena semakin langka atau rare, ya itu di tarantula, maka dia semakin mahal. Iya, betul. Cuma itu aja sih. Ini sih di jenis hewan apa-apa kok makin keren pasti makin mahal Iya, ya. iya. Jadi sebetulnya cuma karena jenisnya dan sulit dikembangbiakannya, maka dia lebih mahal kalau di Indonesia. Rata-rata kalau pulkra ini masih lumayan jarang yang punya. Mungkin cuma ada berapa orang yang punya pulkra. Jadi pulkra itu lumayan mahal ini. Jadi kalau udah sebesar ini harganya, apalagi kalau betina ya, betina kan usia hidupnya bisa 30 tahun. Betul. Kalau jantan paling 5 tahun. Oh lama juga berarti ya? Iya. Jadi kalau orang piara ini dari kecil sampai besar, bisa sampai lama berarti ya? Bisa seumur hidup kita. Udah gitu ditinggal pergi-pergi keluar kota, kemana-mana juga aman ya? Aman, karena Iya. nggak perlu kita mau sebulan nggak ngasih makan, 2 bulan nggak ngasih Nggak apa-apa, nggak bakal mati. kurus ibaratnya. Nggak bakal kurus. nggak Kayaknya bakal yang mati. punyanya yang bakal kurus. Yang punya. Oke, abis ini kita lanjut. Kita ngobrol-ngobrol lagi, barusan kita lihat beberapa tarantula, nanti gua kasih video-video lagi. Udah dijelasin soal harga, cara merawat, makannya berapa bulan sekali. Yang penting elunya makan tiap hari. Iya. Hewannya jangan, Iya. hewannya makan sebulan 2 bulan sekali. Oke teman-teman, habis ini masih ada lagi di rumah Mas Andri, 2 lagi, ada gecko sama ada ada kucing. Kucing. Kalau kucingnya idola gua banget tuh. Nanti habis ini kita lihat gecko-nya. Teman-teman, ikutin pecinta satwa Indonesia. Standby.